Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di seputar dunia pembangkitan listrik. Sekarang kita akan bahas ke stimulus di PLTP. Nah, dari namanya saja kita bisa kebayang ya. Jadi kita mencuci steam, iya. Kita mencuci steam, tapi ini bukan seperti mencuci baju atau yang lain. Jadi metode mencuci steam ada sendiri, ada prosedurnya teman-teman. Oke, sebelum kita lebih jauh terkait steam washing, kita lebih baik tahu dulu terkait diagram TS, siklus Rankine ya. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa uap yang masuk pada unit PLTP itu dimulai dari sini teman-teman. Jadi saturated, steam saturated, vapor saturated. Nah, itu jika uapnya slightly superheated ya, sedikit ya di titik sini, itu tidak diperbolehkan. Jika sedikit saja di titik sini geser, itu tidak berperan apalagi di sini. Jadi idealnya uapnya itu harus saturated, dan tidak boleh juga pada campuran. Maka dari itu digunakan asparator untuk menjadikan uap itu benar-benar kering dengan sempurna, disempurnakan lah biasanya seperti itu. Kalau uapnya sedikit superheated, misalnya saturated di 162 ya, kemudian dia naik sedikit suhunya di 169 atau 710 atau lebih, itu nanti solid partikel semacam silika atau kalium karbonat, jika dia suhunya lebih tinggi steamnya, maka padatan itu akan menjadi gas, dan jika sudah menjadi gas akan susah untuk disaring di separator. Nah, itu dari latar belakangnya di situ teman-teman. Jadi uapnya itu harus benar-benar dijaga suhunya. Terlalu panas juga nggak boleh, terlalu dingin juga nggak boleh. Jadi harus pas di saat vapor saturated, atau bahasanya adalah uap jenuh, seperti itu. Nah, ini diambil dari salah satu manual book di PLTP ya. Jadi general recommended limit of steam impurity itu, ini batasannya kurang dari 5 ppm partikel per million. Jadi ini satuannya. Ini biasanya dilakukan oleh orang labor ya, oleh orang lab kimia. Nah, ini batasannya di total solidnya maksimal 5 ppm klorin, silika, dan iron. Jadi ini latar belakangnya juga. Jadi batasan operasinya para engineer PLTP tentu dia mengacunya pada manual booknya, tapi seiring berjalannya waktu kita bisa modif, tentu juga dilakukan modif pada juga equipment atau peralatan-peralatan pada unitnya juga, kondisional lah seperti itu. Nah, ini teman-teman, kenapa sih kita harus menjaga kualitas uap itu? Tidak boleh, bahkan tidak boleh sedikit seperti itu ya, karena ini efeknya seperti ini. Dia akan ada scaling ya, deposit. Jadi gas padatan tadi yang berupa gas, kemudian setelah melewati turbin valve, maka dia akan terkondensasi menjadi air, dan dia akan menempel pada, contohnya adalah ini di pipa-pipa, dia menyumbat, kemudian pada blade turbin, dia juga akan mengakibatkan deposit, scaling. Ini ada ya, ini banyak, ini seperti ini contohnya. Ini saya ambil dari internet ya, contohnya seperti itu. Jadi scaling itu juga nanti ujungnya dia sedikit menghambat
laju steam sehingga efisiensi turbin akan turun, hingga ujungnya adalah megawattnya akan turun. Jadi itu teman-teman, ya, kenapa kualitas steam harus dijaga. Indikator utamanya adalah suhu dan tekanan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, how do we overcome the problem? Jadi salah satu solusinya adalah kita melakukan steam washing. Nah, steam washing ini dilakukan di mana? Di sebelum separator. Kenapa sebelum separator? Nah, karena separator itu kan fungsinya untuk memisahkan fluida berdasarkan massa jenis ya. Jadi steamnya itu kita turunkan dulu, nanti kita spray di sini kita spray, kita turunkan dulu temperaturnya dari 170 ke mungkin 161 atau 62. Kemudian setelah temperaturnya turun, otomatis kan padatan tadi yang menjadi gas karena suhunya naik, dia akan menjadi padatan kembali. Jadi padatan itu akan wujudnya kembali ke wujud asalnya, menjadi padatan ketika suhunya diturunkan. Nah, ketika suhunya diturunkan, kemudian kita pisahkan di sini teman-teman, di separator. Kalau spraynya di sini, di setelah separator nanti tetap aja di sia-sia, padatan itu akan tetap lolos, padatan berubah gas itu kan tetap lolos masuk ke turbin. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana sih sistem pada steam washingnya? Ya sederhana aja teman-teman, jadi mirip heat exchanger. Jadi kita memanfaatkan uap itu sendiri. Jadi uap dari pipa utama tadi dimasukkan ke sini, kemudian air kondensatnya yang jadi air itu disemprotkan lagi ke pipa utama tadi. Jadi tidak menggunakan dari luar, tapi menggunakan uap itu sendiri. Nah, ini ada pada salah satu paper teman-teman, saya cari di internet. Jadi steam washing system digunakan untuk meningkatkan steam purity-nya, kemurniannya. Jadi dimaksudkan di sini ya, tadi itu yang sudah saya jelaskan tadi, uapnya dikembalikan pada ke kondisi vapor saturated seperti itu, untuk menjaga kualitas uap sehingga tidak mengurangi terjadinya scaling pada pipa-pipa dan sudut-sudut turbin atau blade turbin, sehingga efisiensi turbin turun dan akhirnya megawatt yang dihasilkan turbin generator itu turun. Oke, sekian teman-teman, semoga ilmu ini cukup bermanfaat bagi teman-teman yang mau berkecimpung di dunia PLTP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.